Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Ulat Bulu. Kisah yang berjudul Diajak Nikah Penunggu Kali. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Setelah ritual penghormatan di sungai, Agus pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi ia merasa lega karena Lanjar akhirnya menerima permintaan maafnya dan berjanji untuk tidak lagi mengganggu hidupnya. Tapi di sisi lain ada sesuatu yang masih mengganjal di hatinya, rasa was-was bahwa masalah ini belum sepenuhnya selesai. Ia tahu bahwa makhluk gaib seperti Lanjar tidak bisa diprediksi. Apakah wanita itu benar-benar akan memaafkannya ataukah ini hanya jeda sebelum badai baru datang? Beberapa hari berlalu tanpa kejadian aneh. Suara-suara di malam hari sudah tidak terdengar lagi. Barang-barang di rumah juga tidak berpindah tanpa sebab. Raka tampak lebih tenang, bahkan mulai kembali bermain di halaman depan seperti biasa. Namun meski segalanya tampak normal, Agus tetap merasa ada sesuatu yang salah. Ia tidak bisa sepenuhnya rileks. "Ya, kenapa ayah masih kelihatan murung?" tanya Raka suatu sore saat mereka sedang makan malam bersama. "Ayah cuma mikirin sesuatu," jawab Agus mencoba tersenyum. "Mikirin apa ya?" tanya Raka penasaran. "Tidak ada apa-apa nak, ayah cuma capek," kata Agus menghindari pembicaraan lebih lanjut. Raka mengangguk, tapi dari ekspresi wajahnya Agus tahu bahwa anaknya tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa bersalah karena harus menyembunyikan kekhawatirannya dari Raka. Anak itu masih kecil dan Agus tidak ingin membuatnya cemas. Esok paginya Agus memutuskan untuk mencari bantuan lagi. Kali ini ia pergi ke Pak Wayan, dukun tua yang beberapa waktu lalu memberinya nasihat tentang Lanjar. Ia merasa bahwa hanya orang seperti Pak Wayan yang bisa memberinya jawaban lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi. "Pak Wayan, aku sudah melakukan ritual seperti yang sampean sarankan," kata Agus saat bertemu dukun itu di gubuknya. "Tapi aku masih merasa tidak yakin apakah masalah ini benar-benar selesai." Pak Wayan mengangguk pelan. "Wajar jika kamu merasa begitu. Penunggu sungai seperti Lanjar tidak mudah dimengerti. Mereka memiliki aturan dan cara mereka sendiri." "Apa yang harus aku lakukan?" tanya Agus khawatir. Pak Wayan berpikir sejenak lalu berkata, "Kamu harus mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan Lanjar darimu. Ritual penghormatan itu hanya langkah awal. Kamu harus menunjukkan niat tulusmu dengan cara yang lebih besar." "Apa maksudmu?" tanya Agus bingung. "Lanjar bukan makhluk biasa. Dia adalah penunggu sungai, penguasa alamnya sendiri. Dia tidak hanya marah karena kamu melampaui batas, tapi juga karena kamu telah mengambil sesuatu yang sangat berharga baginya." "Apa yang aku ambil?" tanya Agus makin bingung. "Ikan-ikan yang kamu tangkap bukanlah ikan biasa. Mereka adalah penghuni alam Lanjar. Ikan-ikan itu dilepaskannya ke duniamu sebagai ujian bagi manusia. Jika kamu bisa menahan diri untuk tidak rakus, dia akan membiarkanmu hidup damai. Tapi jika kamu terlalu serakah, dia akan menganggapmu sebagai ancaman." Agus terdiam. Ia baru menyadari betapa besar kesalahannya. Selama ini ia mengira bahwa ikan-ikan itu hanyalah hasil tangkapannya yang biasa. Ia tidak pernah memikirkan bahwa ada makhluk gaib yang menjaga mereka. "Jadi apa yang harus aku lakukan?" tanya Agus akhirnya. "Kamu harus mengembalikan semua ikan yang pernah kamu tangkap ke sungai," kata Pak Wayan. "Dan kali ini kamu harus melakukannya dengan cara yang benar, dengan niat tulus dan tanpa pamrih." "Aku sudah mengembalikan ikan-ikan yang tersisa, tapi banyak diantaranya sudah dimakan atau dijual." "Kalau begitu kamu harus menggantinya dengan cara lain. Misalnya, dengan membeli ikan segar dari pasar dan melepaskannya ke sungai. Itu adalah bentuk pengorbananmu untuk memperbaiki kesalahanmu."
Agus merasa lega mendengar ada solusi lain. Ia langsung pulang ke rumah dan mulai mempersiapkan rencana tersebut. Ia menjual tabungannya yang tersisa untuk membeli ikan segar di pasar. Setiap sore, ia pergi ke sungai dan melepaskan ikan-ikan itu satu persatu di air yang jernih. Namun meski ia melakukan semua itu, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Lanjar, wanita itu pasti memiliki rencana lain untuknya, dan Agus harus siap menghadapinya. Suatu sore setelah melepaskan ikan-ikan terakhirnya, Agus duduk di tepi sungai dengan pikiran yang kacau. Ia merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Ia sudah melakukan segala yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, tapi ia masih merasa tidak cukup. Kenapa aku harus mengalami ini? Gumam Agus dalam hati. Ia merasa hidupnya seperti sedang berada di ambang jurang. Setiap keputusan yang ia ambil bisa membawa bencana bagi dirinya dan anaknya. Saat itulah suara langkah kaki pelan terdengar dari arah pepohonan. Agus langsung menoleh dan di sana berdiri Lanjar, wanita berkebaya merah yang selama ini menghantuinya. Matanya yang dalam menatap Agus dengan intens membuatnya merinding. "Aku lihat kamu sudah mencoba memperbaiki kesalahanmu," kata Lanjar dengan nada datar. "Iya," kata Agus, mencoba menenangkan dirinya. "Aku sudah melepaskan semua ikan yang pernah aku tangkap. Aku harap kamu bisa memaafkanku sepenuhnya." Lanjar tersenyum tipis, tapi senyumnya terlihat dingin. "Aku sudah memaafkanmu, tapi itu tidak berarti aku akan meninggalkanmu begitu saja." "Apa maksudmu?" tanya Agus waspada. "Aku ingin kamu menjadi milikku sepenuhnya," kata Lanjar dengan nada tegas. Agus terkejut. "Aku sudah bilang, aku tidak bisa. Aku punya anak, aku tidak bisa meninggalkannya." "Kalau begitu kamu harus bersedia menerima konsekuensi lainnya." "Apa konsekuensinya?" tanya Agus semakin cemas. Lanjar tidak langsung menjawab. Ia melangkah lebih dekat hingga hanya beberapa langkah dari Agus. Matanya yang dalam menatap lurus ke mata Agus, seolah mencoba membaca isi hatinya. "Konsekuensinya adalah kamu harus meninggalkan duniamu," kata Lanjar akhirnya. Agus merasa tubuhnya gemetar. Ia tahu bahwa wanita itu tidak main-main. Ini bukan sekedar ancaman, ini adalah peringatan serius. "Kenapa kamu melakukan ini?" tanya Agus, suaranya bergetar. "Karena kamu tidak menghargai apa yang sudah aku berikan padamu," kata Lanjar dengan nada tajam. "Kamu terlalu serakah dan sekarang kamu harus membayar harga atas keserakahanmu." Agus terdiam. Ia merasa bersalah, tapi ia juga merasa marah. Kenapa wanita ini begitu keras kepala? Kenapa dia tidak bisa memaafkannya sepenuhnya? "Baiklah," kata Agus akhirnya. "Apa yang harus aku lakukan agar kamu berhenti menggangguku?" Lanjar tersenyum tipis. "Tidak ada yang bisa kamu lakukan lagi, kecuali kamu bersedia ikut denganku ke alamku." Agus menggeleng keras. "Aku tidak bisa, aku punya anak, aku tidak bisa meninggalkannya." "Kalau begitu bersiaplah untuk menerima konsekuensinya." Lanjar lalu berbalik dan melangkah menjauh. Malam itu Agus duduk di beranda rumahnya dengan pikiran yang semakin kacau. Ia merasa seperti berada dalam lingkaran setan yang tidak ada ujungnya. Setiap kali ia berusaha memperbaiki kesalahannya, Lanjar selalu menuntut lebih banyak pengorbanan, lebih banyak permintaan maaf, lebih banyak pembuktian niat tulus. Tapi apakah itu cukup? Ataukah ini hanya permainan kejam dari wanita gaib itu? "Kenapa aku harus mengalami semua ini?" gumam Agus dalam hati. Ia merasa lelah, bukan hanya secara fisik tapi juga mental. Selama ini ia hanya ingin menjalani hidup sederhana bersama anaknya, Raka. Ia tidak pernah meminta keberuntungan luar biasa atau keajaiban apapun. Tapi entah bagaimana nasib membawanya pada situasi yang semakin rumit. Agus memandang ke arah halaman depan, tempat ember pancingnya dulu sering tersimpan. Ember itu sekarang kosong, dan ia sudah berjanji untuk tidak lagi memancing di sungai belakang desa. Namun meski ia telah melepaskan ikan-ikan segar ke sungai sebagai bentuk penggantian atas kesalahannya, ia masih merasa bahwa ini belum cukup. Ada sesuatu yang lebih besar yang diminta Lanjar darinya, sesuatu yang mungkin tidak bisa ia berikan. Esok paginya Agus memutuskan untuk mencari bantuan lagi. Kali ini ia pergi ke Pak Jono, tetangga yang dikenal sebagai orang bijak di desa. Ia menceritakan semua kejadian terbaru yang dialaminya, mulai dari ritual penghormatan hingga ancaman terakhir dari Lanjar. "Pak Jono, aku sudah melakukan semuanya," kata Agus dengan nada putus asa.
Aku sudah melepaskan ikan-ikan, sudah minta maaf, bahkan sudah mencoba memahami apa yang diinginkan Lanjar, tapi kenapa dia masih marah? Pak Jono mendengarkan dengan tenang, lalu mengangguk pelan. Ini masalah serius. Penunggu sungai seperti Lanjar tidak hanya marah karena kamu melampaui batas, dia juga merasa dikhianati. Apa maksudmu? Kamu sudah menerima keberuntungan darinya tanpa menyadarinya. Selama beberapa tahun kamu menangkap ikan-ikan yang dilepaskannya ke duniamu. Kamu mengambil sesuatu yang sangat berharga baginya tanpa memperdulikan aturannya. Agus merasa bersalah. Ia baru menyadari betapa besar kesalahannya. Selama ini ia mengira bahwa ikan-ikan itu hanyalah hasil tangkapannya yang biasa. Ia tidak pernah memikirkan bahwa ada makhluk gaib yang menjaga mereka. Apa yang harus aku lakukan? Tanya Agus akhirnya. Pak Jono berpikir sejenak lalu berkata, kamu harus menunjukkan penyesalanmu dengan cara yang lebih besar. Bukan hanya dengan melepaskan ikan-ikan, tapi juga dengan mengorbankan sesuatu yang berharga bagimu. Apa yang harus aku korbankan? Waktumu. Kamu harus berjanji untuk tidak pernah kembali ke sungai itu. Bahkan jika kamu merasa tergoda, sungai itu adalah wilayah Lanjar dan dia tidak akan mentolerir kedatanganmu lagi. Agus terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah harga yang besar. Memancing adalah hobinya. Satu-satunya cara ia bisa melarikan diri dari beban hidup. Tapi jika ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, maka ia harus melakukannya. Baiklah, kata Agus akhirnya. Aku janji tidak akan pernah kembali ke sungai itu. Pak Jono mengangguk. Itu langkah pertama. Tapi ada satu hal lagi yang harus kamu lakukan. Apa itu? Kamu harus meminta maaf langsung pada Lanjar. Bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Tunjukkan padanya bahwa kamu benar-benar menyesal. Malam harinya Agus pergi ke sungai sendirian. Ia membawa sesaji yang disarankan oleh Pak Jono, bunga melati, kemenyan, sesuap nasi putih dan seekor ayam jantan. Bulan purnama bersinar terang di langit, menciptakan pantulan indah di permukaan air sungai. Udara terasa dingin tapi Agus merasa tegang. Setelah meletakkan sesaji di tepi sungai, Agus berlutut dan mulai berdoa. Lanjar, panggilnya dengan suara pelan. Aku minta maaf atas semua kesalahanku. Aku tidak tahu bahwa aku melampaui batas. Aku hanya ingin menjalani hidupku dengan damai bersama anakku. Tolong maafkan aku. Beberapa saat kemudian sosok Lanjar muncul dari balik pepohonan. Matanya yang dalam menatap Agus dengan intens. Aku mendengar permintaan maafmu dan aku melihat niat tulusmu. Agus merasa lega. Terima kasih. Aku janji tidak akan datang ke sungai ini lagi jika kamu maafkanku. Lanjar tersenyum tipis. Baiklah, aku akan maafkanmu. Tapi ingat, jika kamu melanggar janjimu, aku tidak akan segan-segan menghukummu. Agus mengangguk. Aku mengerti. Terima kasih Lanjar. Namun sebelum Lanjar berbalik dan melangkah menjauh, ia berhenti sejenak. Ada satu hal lagi. Apa itu? Tanya Agus waspada. Kamu harus mengembalikan semua ikan yang pernah kamu tangkap. Bukan hanya dengan membeli ikan dari pasar, tapi dengan cara yang lebih besar. Apa maksudmu? Kamu harus mengorbankan sesuatu yang berharga darimu. Misalnya, waktu luangmu. Mulai sekarang kamu harus bekerja lebih keras untuk menjaga alam ini. Tanamkanlah pohon di sekitar sungai, bersihkan sampah yang ada, dan pastikan tidak ada yang merusak wilayahku. Agus terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Lanjar akan memberikan tugas seperti itu, tapi ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki kesalahannya. Baiklah, kata Agus akhirnya. Aku akan melakukannya. Lanjar mengangguk, lalu berbalik dan melangkah menjauh. Dalam sekejap sosoknya lenyap di balik pepohonan. Pulang ke rumah, Agus merasa lega namun juga sedikit cemas. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi memancing di sungai, tapi ia harus bekerja lebih keras untuk menjaga alam itu. Ini adalah harga yang harus dibayar atas kesalahannya. Ya. Kenapa kamu kelihatan murung lagi? Tanya Raka saat mereka sedang makan malam bersama. Aku cuma mikirin sesuatu, jawab Agus mencoba tersenyum. Mikirin apa? Tanya Raka penasaran. Tidak apa-apa nak. Ayah cuma capek, kata Agus menghindari pembicaraan lebih lanjut. Raka mengangguk, tapi dari ekspresi wajahnya Agus tahu bahwa anaknya tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa bersalah karena harus menyembunyikan kekhawatirannya dari Raka.
Anak itu masih kecil dan Agus tidak ingin membuatnya cemas. Esok paginya Agus mulai menjalankan tugas barunya. Ia pergi ke sungai dengan sekop dan bibit pohon yang dibelinya dari pasar. Ia menanam pohon-pohon kecil di sekitar tepi sungai, membersihkan sampah yang ada dan memastikan bahwa alam itu tetap terjaga. Meski pekerjaan ini melelahkan, ia merasa ada kepuasan tersendiri. Ia tahu bahwa ini adalah caranya untuk memperbaiki kesalahannya. Semoga ini cukup, gumam Agus dalam hati. Ia berharap bahwa Lanjar akan benar-benar memaafkannya dan tidak lagi mengganggu hidupnya. Namun meski ia telah melakukan semuanya itu, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Lanjar, wanita itu pasti memiliki rencana lain untuknya dan Agus harus siap menghadapinya. Beberapa minggu setelah Agus mulai menjalankan tugas barunya, menanam pohon, membersihkan sungai, dan menjaga kelestarian alam di sekitar wilayah Lanjar, kehidupannya mulai menunjukkan perubahan. Suara-suara aneh di malam hari sudah tidak lagi terdengar. Barang-barang di rumah juga tidak berpindah tempat tanpa sebab. Raka tampak lebih ceria, bahkan sering mengajak teman-temannya bermain di halaman depan. Namun meski segalanya tampak normal, ada sesuatu yang masih mengganjal di hati Agus. Ia belum sepenuhnya yakin bahwa masalah ini benar-benar selesai. Setiap kali ia pergi ke sungai untuk menanam pohon atau membersihkan sampah, ia merasa seperti sedang diawasi. Ada firasat samar bahwa Lanjar masih ada di sana, mengamati setiap gerak-geriknya. Tapi wanita itu tidak pernah muncul lagi, membuat Agus semakin penasaran. Apakah Lanjar benar-benar memaafkannya, ataukah ini hanya jeda sebelum badai biru datang? Suatu sore saat Agus sedang menanam bibit pohon di tepi sungai, ia mendengar suara langkah kaki pelan di bengkelnya. Ia langsung menoleh dan di sana berdiri Lanjar, wanita berkebaya merah yang selama ini menghantuinya. Matanya yang dalam menatap Agus dengan intens, membuatnya merinding. "Aku lihat kamu sudah bekerja keras," kata Lanjar dengan nada datar. "Iya," kata Agus mencoba menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku." Lanjar tersenyum tipis, tapi senyumnya terlihat dingin. "Aku sudah melihat usahamu, dan aku menghargainya." Agus merasa lega mendengar kata-kata itu. "Terima kasih. Aku harap kamu bisa memaafkanku sepenuhnya." Lanjar mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu, tapi ada satu hal yang harus kamu ketahui." "Apa itu?" tanya Agus waspada. "Semua ini bukan tentang dendam atau kemarahan. Ini tentang ujian." "Ujian?" ulang Agus bingung. "Iya, aku melepaskan ikan-ikanku ke duniamu sebagai ujian bagi manusia. Jika kamu bisa menahan diri untuk tidak rakus, aku akan membiarkanmu hidup damai. Tapi jika kamu telah serakah, aku akan menganggapmu sebagai ancaman." Agus terdiam. Ia baru menyadari betapa besar tanggung jawab yang ia emban selama ini. Selama bertahun-tahun ia mengira bahwa ikan-ikan itu hanyalah hasil tangkapannya yang biasa. Ia tidak pernah memikirkan bahwa ada makhluk gaib yang menjaga mereka. "Kenapa kamu tidak memberitahuku dari awal?" tanya Agus akhirnya. "Karena itu adalah bagian dari ujian. Manusia seringkali tidak menyadari apa yang mereka ambil dari alam. Kamu harus belajar untuk menghargai keseimbangan ini." Agus merasa bersalah. Ia tahu bahwa wanita itu benar. Selama ini, ia hanya memikirkan kebutuhan dirinya sendiri tanpa memperdulikan dampaknya pada alam. "Aku mengerti. Aku janji akan menjaga alam ini dengan baik." Lanjar tersenyum tipis. "Itu yang aku harapkan. Tapi ingat, jika kamu melanggar janjimu, aku tidak akan segan-segan menghukummu." Agus mengangguk. "Aku mengerti. Terima kasih Lanjar." Wanita itu mengangguk, lalu berbalik dan melangkah menjauh. Dalam sekejap sosoknya lenyap di balik pepohonan. Pulang ke rumah, Agus merasa lega namun juga sedikit cemas. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi memancing di sungai, tapi ia harus bekerja lebih keras untuk menjaga alam itu. Ini adalah harga yang harus dibayar atas kesalahannya. "Ya, kenapa kamu kelihatan murung lagi?" tanya Raka saat mereka sedang makan malam bersama. "Aku cuma memikirkan sesuatu," jawab Agus mencoba tersenyum. "Mikirin apa ya?" "Tidak apa-apa nak, ayah cuma capek," kata Agus menghindari pembicaraan lebih lanjut. Raka mengangguk.
Tapi dari ekspresi wajahnya Agus tahu bahwa anaknya tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa bersalah karena harus menyembunyikan kekhawatirannya dari Raka. Anak itu masih kecil dan Agus tidak ingin membuatnya cemas. Besok paginya Agus memutuskan untuk membawa Raka ke sungai. Ia ingin anaknya ikut belajar tentang pentingnya menjaga alam. Setibanya di sana, ia mulai menjelaskan kepada Raka tentang apa yang telah ia lakukan selama ini. "Nah, sungai ini adalah tempat yang sangat penting," kata Agus. "Kita harus menjaganya agar tetap bersih dan lestari." "Kenapa ya?" tanya Raka penasaran. "Karena sungai ini adalah rumah bagi banyak makhluk hidup. Kalau kita tidak menjaganya, mereka akan hilang." Raka mengangguk, meski masih bingung. "Oke ya, aku akan bantu." Agus tersenyum. Ia merasa lega karena Raka mau membantunya. Meski anak itu masih kecil, ia yakin bahwa pelajaran ini akan berguna baginya di masa depan. Beberapa hari kemudian Agus mulai merasakan perubahan positif dalam hidupnya. Warga desa mulai memperhatikan upayanya untuk menjaga sungai. Mereka ikut membantu membersihkan sampah dan menanam pohon di sekitar tepi sungai. Bahkan beberapa orang mulai mengajak anak-anak mereka untuk belajar tentang pentingnya menjaga alam. "Agus, kamu hebat sekali," kata Pak Jono suatu sore saat mereka sedang bekerja bersama. "Kamu sudah mengubah cara pandang kami tentang sungai ini. Ini bukan hanya tentang aku. Ini tentang kita semua. Kita harus menjaga alam ini agar tetap lestari." Pak Jono mengangguk. "Betul sekali." Namun meski segalanya tampak baik, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Agus. Lanjar. Wanita itu pasti memiliki rencana lain untuknya dan Agus harus siap menghadapinya. "Semoga ini cukup," gumam Agus dalam hati. Ia berharap bahwa Lanjar akan benar-benar memaafkannya dan tidak lagi mengganggu hidupnya. Beberapa minggu setelah pertemuan terakhir dengan Lanjar, kehidupan Agus mulai berangsur-angsur kembali normal. Tidak ada lagi suara-suara aneh di malam hari. Barang-barang di rumah tidak berpindah tempat tanpa sebab, dan Raka tampak ceria dari sebelumnya. Namun meski segalanya tampak baik-baik saja, ada satu hal yang masih mengganjal di benak Agus. Lanjar belum memberikan tanda-tanda bahwa ia sepenuhnya membebaskan Agus dari tanggung jawabnya. Setiap kali Agus pergi ke sungai untuk menanam pohon atau membersihkan sampah, ia seperti merasa sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat. Ia tahu bahwa wanita itu masih ada di sana, mengamati setiap langkahnya, tapi Lanjar tidak pernah muncul lagi. Membuat Agus semakin penasaran, apakah ini hanya jeda sebelum badai biru datang, atau apakah Lanjar benar-benar sudah puas dengan semua usaha yang telah dilakukan Agus. Suatu sore saat Agus sedang duduk di tepi sungai setelah seharian bekerja membersihkan sampah, sosok Lanjar tiba-tiba muncul dari balik pepohonan. Matanya yang dalam menatap Agus dengan intens, membuatnya merinding. "Aku lihat kamu sudah melakukan banyak hal," kata Lanjar dengan nada datar. "Iya," kata Agus, mencoba menenangkan dirinya. "Aku hanya ingin memperbaiki kesalahanku." Lanjar tersenyum tipis, tapi senyumnya terlihat dingin. "Aku sudah melihat usahamu, dan aku menghargainya." Agus merasa lega mendengar kata-kata itu. "Terima kasih, aku harap kamu bisa memaafkanku sepenuhnya." Lanjar mengangguk pelan. "Aku sudah memaafkanmu, tapi ada satu syarat terakhir yang harus kamu penuhi." "Syarat apa?" "Kamu tidak boleh pernah kembali ke sungai ini," kata Lanjar dengan nada tegas. Agus terkejut. "Maksudmu aku tidak boleh datang ke sini lagi?" "Iya," kata Lanjar. "Sungai ini adalah wilayahku. Kamu sudah mengambil terlalu banyak darinya. Sekarang kamu harus meninggalkannya sepenuhnya." Agus terdiam. Ia tahu bahwa ini adalah harga yang besar. Sungai itu adalah tempat favoritnya, satu-satunya tempat ia bisa melarikan diri dari beban hidup. Tapi jika ini adalah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini, maka ia harus melakukannya. "Baiklah," kata Agus akhirnya. "Aku janji tidak akan pernah kembali ke sungai ini." Lanjar tersenyum tipis. "Itu adalah syarat terakhir. Jika kau melanggar janjimu, aku tidak akan segan-segan menghukummu." Agus mengangguk. "Aku mengerti. Terima kasih Lanjar." Wanita itu mengangguk, lalu berbalik dan melangkah menjauh. Dalam sekejap sosoknya lenyap di balik pepohonan. Pulang ke rumah Agus merasa campuran antara lega dan sedih. Ia tahu bahwa ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Ia tidak bisa lagi memancing di sungai, bahkan tidak bisa datang ke sana untuk sekedar bersantai.
Tapi ia juga tahu bahwa ini adalah harga yang harus dibayar atas kesalahannya. "Yah, kenapa kamu kelihatan murung lagi?" tanya Raka saat mereka sedang makan malam bersamanya. "Aku cuma mikirkan sesuatu," jawab Agus mencoba tersenyum. "Mikirin apa ya?" tanya Raka penasaran. "Tidak apa-apa nak, Ayah cuma capek." Raka mengangguk, tapi dari ekspresi wajahnya Agus tahu bahwa anaknya tidak sepenuhnya percaya. Ia merasa bersalah karena harus menyembunyikan kekhawatirannya dari Raka. Anak itu masih kecil dan Agus tidak ingin membuatnya cemas. Esok paginya Agus memutuskan untuk membawa Raka ke ladang dekat rumah mereka. Ia ingin mengalihkan perhatian anaknya dari sungai dan mengajarkan hal-hal baru tentang alam. "Nak, kita tidak akan pergi ke sungai lagi," kata Agus saat mereka sedang berjalan menuju ke ladang. "Kenapa ya?" tanya Raka bingung. "Karena sungai itu milik orang lain. Kita harus mencari tempat lain untuk bermain." Raka mengangguk meski masih bingung. "Oke ya, aku akan ikut." Agus tersenyum. Ia merasa lega karena Raka mau mengerti. Meski anak itu masih kecil, ia yakin bahwa pelajaran ini akan berguna baginya di masa depan. Beberapa hari kemudian Agus mulai menemukan cara baru untuk mengisi waktu luangnya. Ia mulai menanam sayur di halaman belakang rumahnya, bahkan mengajak Raka untuk membantu. Mereka juga mulai bermain di ladang dekat rumah, menjelajahi pepohonan dan mencari serangga kecil. Meski tidak seasik memancing di sungai, Agus merasa ada kepuasan tersendiri di dalam kegiatan ini. "Ya, aku senang kita bisa bermain di sini," kata Raka suatu sore saat mereka sedang duduk di bawah pohon besar. "Ayah juga senang nak," kata Agus tersenyum. "Ini tempat yang baik untuk kita." Raka mengangguk. "Aku suka tempat ini ya." Agus merasa lega. Ia tahu bahwa ia telah berhasil menemukan cara baru untuk menjalani hidupnya tanpa harus kembali ke sungai. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Namun meski segalanya tampak baik-baik saja, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Agus. Lanjar, wanita itu pasti memiliki rencana lain untuknya dan Agus harus siap menghadapinya. "Semoga ini cukup," gumam Agus dalam hati. Ia berharap bahwa Lanjar akan benar-benar memaafkannya dan tidak lagi mengganggu hidupnya. Beberapa tahun telah berlalu sejak Agus membuat janji kepada Lanjar untuk tidak pernah kembali ke sungai. Kehidupannya telah berubah drastis, meski ia masih merindukan momen-momen ketika ia bisa duduk di tepi sungai dengan pancingan di tangannya. Namun ia tahu bahwa keputusan itu adalah harga yang harus dibayar untuk memperbaiki kesalahannya. Meski begitu, Agus tidak pernah menyesal. Ia menemukan cara baru untuk menjalani hidupnya, dan yang lebih penting, ia berhasil menjadi ayah yang baik bagi Raka. Raka yang kini sudah berusia 11 tahun, tumbuh menjadi anak yang cerdas dan mandiri. Ia sering membantu Agus di ladang, bahkan mulai belajar menanam sayuran sendiri. Di sekolah, Raka dikenal sebagai murid yang rajin dan berprestasi. Setiap kali mendapat penghargaan, ia selalu berlari ke rumah untuk memamerkannya pada Agus. "Ya, aku dapat juara 1 lomba cerdas cermat loh," seru Raka suatu sore dengan mata berbinar-binar. "Wah, hebat sekali nak," kata Agus bangga. "Ayah sangat senang." "Aku ingin jadi dokter ya," kata Raka penuh semangat. "Aku ingin membantu orang-orang seperti ayah membantu alam." Agus tersenyum. Ia merasa lega karena semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia. Raka tumbuh menjadi anak yang memiliki tujuan hidup yang jelas, dan itu adalah hal yang paling berharga baginya. Namun meski segalanya tampak baik-baik saja, ada satu hal yang terus menghantui pikiran Agus. Lanjar, wanita itu tidak pernah muncul lagi setelah pertemuan terakhirnya di tepi sungai. Tapi Agus tahu bahwa wanita itu masih ada di sana, mengamati setiap langkahnya. Ia tidak pernah melanggar janjinya untuk tidak kembali ke sungai, tapi firasat samar itu selalu ada di benaknya. Suatu sore saat Agus sedang duduk di beranda rumah, ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Seorang wanita berkebaya merah berdiri di bawah pohon besar di ujung ladang. Matanya yang dalam menatap Agus dengan intens, membuatnya merinding. "Lanjar," gumam Agus dalam hati. Wanita itu melangkah mendekat, tapi ia tidak berbicara. Ia hanya berdiri di sana menatap Agus dengan senyum tipis di wajahnya. "Apa yang kamu inginkan?" tanya Agus akhirnya, suaranya bergetar. Lanjar tersenyum dingin. "Aku hanya ingin melihatmu untuk terakhir kalinya." "Terakhir kalinya?" ulang Agus bingung. "Iya,
Kamu sudah membuktikan niat tulusmu, kamu sudah menjaga alam ini dengan baik, dan kamu sudah menjadi ayah yang baik bagi anakmu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Agus merasa lega mendengar kata-kata itu. Terima kasih, aku harap kamu juga bisa hidup damai. Lanjar mengangguk pelan. Aku akan kembali ke alamku, dan kamu tidak perlu khawatir lagi tentang aku. Sebelum Agus sempat berkata apa-apa, sosok Lanjar lenyap di balik pepohonan. Dalam sekejap wanita itu hilang tanpa jejak. Pulang ke rumah, Agus merasa campuran antara lega dan sedikit sedih. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari ceritanya dengan Lanjar. Wanita itu telah membebaskannya dari semua beban yang selama ini menghantuinya. Tapi di sisi lain, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Lanjar, meski misterius dan menyeramkan, telah menjadi bagian dari hidupnya selama bertahun-tahun. Esok paginya, Agus memutuskan untuk membawa Raka ke ladang seperti biasa. Mereka mulai menanam sayuran baru, bahkan berencana untuk memperluas ladang mereka agar bisa menghasilkan lebih banyak panen. Ya, kita bisa menjual sayuran ini ke pasar, kata Raka penuh semangat. Iya nak, kata Agus tersenyum. Kita bisa mencoba. Mereka bekerja bersama hingga sore hari. Saat matahari mulai tenggelam, Agus dan Raka duduk di bawah pohon besar di ujung ladang. Mereka memandangi ladang yang luas, merasa puas dengan hasil kerja keras mereka. Ya, aku senang kita bisa melakukan ini bersama, kata Raka. Aku juga nak, kata Agus tersenyum. Ini adalah awal dari kehidupan baru kita. Namun saat Agus memandangi ladang yang luas, ia melihat sesuatu yang aneh di kejauhan. Sebuah bayangan samar bergerak di antara pepohonan. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita berkebaya merah. Agus terdiam, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Nah, kamu lihat itu? Tanya Agus menunjuk ke arah bayangan itu. Lihat apa ya? Agus menyipitkan matanya, mencoba melihat lebih jelas. Tapi saat ia melihat lagi, bayangan itu sudah hilang. Tidak apa-apa, kata Agus akhirnya, mencoba tersenyum. Mungkin hanya angin. Raka mengangguk, tapi dari ekspresi wajahnya, ia tahu bahwa anaknya tidak sepenuhnya percaya. Malam itu Agus duduk di beranda rumahnya dengan pikiran yang kacau. Ia merasa ada sesuatu yang belum selesai dengan Lanjar. Wanita itu mungkin sudah membebaskannya, tapi ia tahu bahwa wanita itu masih ada di sana, mengamati setiap langkahnya. Kenapa aku masih merasa seperti ini? Gumam Agus dalam hati. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa melupakan Lanjar, meski wanita itu sudah meninggalkannya. Esok paginya Agus memutuskan untuk pergi ke sungai untuk terakhir kalinya. Bukan untuk memancing, tapi untuk mengucapkan terima kasih kepada Lanjar atas semua yang telah terjadi. Setibanya di sana, ia meletakkan seikat bunga melati di tepi sungai. Terima kasih Lanjar, kata Agus dengan suara pelan. Aku harap kamu bisa hidup damai di alammu. Saat ia berbalik untuk pulang, ia melihat sesuatu yang aneh di permukaan air sungai. Bayangan seorang wanita berkebaya merah muncul di sana, tersenyum tipis kepadanya. Selamat tinggal Agus, kata suara lembut yang nyaris tidak terdengar. Agus tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari ceritanya dengan Lanjar. Wanita itu telah membebaskannya dan ia harus melanjutkan hidupnya tanpa rasa takut atau penyesalan. Beberapa bulan kemudian Agus dan Raka berhasil menjual sayuran mereka di pasar. Hasilnya cukup untuk membangun rumah baru yang lebih besar dan nyaman. Kehidupan mereka semakin membaik. Dan Agus merasa bahwa semua pengorbanan yang ia lakukan selama ini tidak sia-sia. Namun suatu malam saat Agus sedang tidur, ia bermimpi tentang Lanjar. Wanita itu berdiri di tepi sungai tersenyum padanya. Aku akan selalu mengamati dari kejauhan, kata Lanjar dalam mimpi itu. Esok paginya Agus bangun dengan perasaan aneh. Ia tahu bahwa Lanjar tidak akan pernah benar-benar meninggalkannya. Wanita itu adalah bagian dari hidupnya, meski hanya dalam bentuk kenangan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.